Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Baihaqi Rashid eh, dari Teknik Informatika Universitas Islam Riau dengan NPM 243510908. Saya akan menjelaskan penggunaan Neo4j untuk pertemuan kedua. Yang pertama ada install library. Ini digunakan untuk mengoneksikan fitur Neo4j dan menampilkan hasil query sebagai table. Ini gunanya untuk mengimpor uh, Neo4j ke database di sini. Lalu ada langkah kedua untuk memanggil library yang akan digunakan sepanjang praktikum. Ini dia codingannya. Lalu ada langkah ketiga untuk mengisi koneksi Neo4j dengan sesuai yang kita buat di Neo4j masing-masing. Ini misalnya Neo4j-nya dengan password Neo4j sendiri. Lalu nanti ada tampilan seperti ini. Lalu ada langkah keempat untuk menghubungkan Python ke Neo4j. Lalu langkah kelima, membuat fungsi query. Fungsi ini digunakan supaya kita tidak menulis kode koneksi berulang-ulang. Output fungsi ini adalah data frame sehingga hasil query mudah dibaca sebagai table. Lalu ada langkah 6 untuk memastikan dan menjalankan query paling sederhana untuk memastikan Python sudah bisa mengirim perintah ke Neo4j. Lalu nanti ada tampilan statusnya sudah terhubung ke Neo4j. Lalu ada langkah kosong untuk mengosongkan database di awal. Sel ini menghapus semua node dan relationship pada database aktif. Tujuannya supaya praktikum dimulai dari kondisi bersih dan hasilnya tidak tercampur dengan percobaan sebelumnya. Jika tidak ingin menghapus data, maka ubah reset underscore data sama dengan false. Nih, kita buat reset underscore data sama dengan true. Jadi, database aktif sudah dikosongkan. Ini hasil runningnya. Lalu ada langkah ke-8, menyiapkan data e-commerce. Data pada sisi 1 dibuat langsung di Python menggunakan list berisi dictionary. Data yang disiapkan seperti customer, kategori, produk, dan purchase. Di sini ada langkah 9, memahami tanda dolar customer dan unwind. Pada cipher tanda dolar digunakan untuk membaca parameter yang dikirim dari Python. Contoh pada praktikum seperti customer ID gini-gini. Dan kita menjalankan run query unwind dollar customer as row. Artinya customer sebelah kanan adalah variabel Python. Tanda petik customer di dalam dictionary adalah nama parameter yang dikirim ke cipher. Dollar customer di cipher membaca parameter tersebut. Unwind customer as row memecah list menjadi burst data. Setelah unwind, setiap dictionary dibaca sebagai row atau baris. Iterasi pertama, row customer, row name, row city. Langkah ke-10, kita akan membuat node customer dari list customer. Ini codingannya, lalu ini hasilnya. Ada ID, ada name, ada kota. Lalu langkah ke-11, query membuat kategori. Setiap kategori dibuat berdasarkan kategori underscore ID. Lalu nanti seperti ini kategorinya dan ada ID-nya. Ini hasil running yang berhasil. Lalu ada langkah ke-12. Query ini membuat node produk dan menghubungkannya ke node kategori. Ini codingannya. Lalu ini adalah hasil dari codingan yang berjalan. Lalu ada langkah ke-13, memasukkan transaksi pembelian. Query ini membuat relationship box dari customer ke produk. Properti pada relationship ada quantity, jumlah produk yang dibeli, date, tanggal pembelian. Lalu seperti ini hasil codingannya. Lalu langkah ke-14, menghitung jumlah node berdasarkan label. Ini gunakan hasil memastikan data sudah masuk ke Neo4j. Lalu ada langkah 15, tampilkan semua transaksi. Ini semua transaksi yang terjadi dengan codingan seperti ini. Lalu ada membuat quantity pembelian untuk setiap produk. Ini dimana kita cara melihat produk terlaris pada langkah ke-16.
Ini codingannya, lalu seperti ini tampilan codingan yang berhasil. Lalu ada langkah 17, total belanja per customer. Query ini menghitung total belanja setiap customer. Rumusnya, total underscore spending sama dengan jumlah pembelian dikali harga produk. Ini dia. Lalu ada langkah 18. Filter transaksi customer. Sel ini menampilkan transaksi dari satu customer tertentu. Bagian yang boleh diubah, customer ID, contoh nilai, COO1, COO2, ini yang bisa kita ubah. Lalu seperti ini nanti tampilannya. Tampilannya, ini hasil codingannya. Lalu ada langkah 19, membuat rekomendasi sederhana berdasarkan kategori produk yang pernah dibeli customer. Seperti ini codingannya, lalu seperti ini hasilnya. Lalu ada penambahan transaksi baru. Sel ini menambahkan satu transaksi baru. Seperti ini. Lalu ada langkah ke-21. Setelah transaksi baru ditambahkan, jalankan query ini untuk melihat apakah peringkat produk terlaris diubah. Nih, kalau misalnya sudah ada pembelian terbaru, lalu ada perubahan pada peringkat produk terlaris. Lalu ada sesi kedua. Sesi kedua menggunakan file CSV sebagai sumber data. Lalu di sini kita membuat studi kasusnya kebiasaan digital populer seperti data musik streaming seperti untuk Spotify atau Apple Music. Lalu ada langkah satunya seperti ini. Hal ini hanya menghapus node yang berhubungan dengan sesi 2. Lalu ada langkah kedua, hal ini membaca file CSV menggunakan pandas. Jika notebook dijalankan dari folder kode, file akan dibaca langsung. Jika notebook dijalankan dari folder utama project, file akan dicari di folder kode. Ini codingannya, lalu seperti ini tampilannya. Lalu ada langkah ketiga, ubah data frame menjadi list dictionary. Diverge menerima data parameter dengan mudah dalam bentuk list dictionary. Setiap baris CSV akan menjadi satu dictionary. Ini codingannya, lalu seperti ini hasilnya. Lalu ada langkah keempat, membuat node genre CSV berdasarkan kolom genre. Merge digunakan supaya genre yang sama tidak dibuat berulang kali. Ini merge ini. Ini gunanya supaya tidak dibuat berulang kali. Lalu ada langkah kelima, import artis dari CSV. Query ini membuat node artis CSV berdasarkan kolom artis name. Ini. Lalu ada langkah ke-6, import listener dari CSV. Query ini membuat node listener CSV, properti yang disimpan seperti listener underscore ID, nama, dan kota. Ini dia codingannya, dan ini adalah hasil dari codingannya. Lalu langkah ke-7, mengimpor lagu dan menghubungkan ke artis serta genre. Query ini membuat node song CSV lalu menghubungkannya ke artis dan genre. Ini dia, lalu ini hasilnya. Lalu ada import relationship listening. Query ini membuat relationship listen dari listener ke song atau ke lagu. Ini codingannya, lalu seperti ini hasilnya. Lalu ada validasi node tanpa relasi. Sel ini memastikan semua node sesi 2 memiliki minimal satu relationship. Jika tabel kosong atau muncul pesan bahwa semua node punya relasi, berarti struktur graph sudah rapi. Semua node sesi 2 sudah punya relasi. Berarti struktur graph sudah rapi. Lalu ada langkah 9, cek hasil import. Lalu ada langkah 10, tampilkan semua aktivitas listening. Query ini menampilkan data listening lengkap. Lalu ada langkah 11, lagu sering diputar. Langkah ke-12, genre paling populer. Seperti ini, pop 15 kali, lofi 15, dan 9 indie 2. Lalu ada listener paling aktif. Seperti ada K dari Surabaya, Naya dari Bandung, Arka Yogyakarta. Lalu ada rekomendasi lagu berdasarkan genre. Query ini memberikan rekomendasi lagu berdasarkan genre yang pernah didengarkan listenernya. Ini codingannya dan ini hasilnya. Lalu ada penutup. Setelah praktikum selesai, koneksi ke 4G perlu ditutup. Ini codingannya. Lalu di sini tampilannya.
Itu saja dari saya, Bahaki Rasid. Terima kasih. Dan di geoforbik, seperti ini ada relasi-relasi beda relasi. Itu saja dari saya, Bahaki Rasid. Terima kasih.